Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya dikirim sebuah controller botol M50 ya, teman-teman, atau seri 7250S ya. 7250S ya. Nah, jadi controller ini adalah miliknya subscriber asal Kalimantan ya, teman-teman. Oke. Nah, ini ya dari Kalimantan ya. Lumayan jauh. Jadi botol ini setelah dipakai selama 1 mingguan ya, gitu. Nah, pas tiba-tiba hari berikutnya dipakai, katanya terjadi mati mendadak gitu ya. Dan setelah dicek, alarmnya bertuliskan overcurrent ya. Nah, akhirnya controller ini dikirim ke sini ya untuk diperbaiki. Nah, sebetulnya controller ini setelah saya buka ya, untuk casingnya, dan memang untuk membuka ini sangat sulit ya, sehingga memakan durasi yang cukup panjang ya, karena saya membuka ini hampir 2 jam lebih ya, saking sulitnya gitu. Bahkan mungkin sekitar 3 jaman lah kalau nggak salah hitung ya, karena ini sekelilingnya tuh dilem ya, untuk covernya ini. Kemudian di sini juga untuk semua baut-baut ini ada lem, termasuk soket-soket ini dilem ya di casingnya, sehingga untuk melepas casing ini kesulitan gitu. Jadi videonya tersebut kebetulan tidak saya sertakan ya, dan memang sebetulnya videonya udah dibikin tapi terlalu panjang ya, dan videonya tersebut ternyata tidak bisa dibuka kembali ya, karena terjadi korup ya atau error. Makanya saya kembali bikin video ulang ya untuk perbaikan atau servis dari controller ini. Nah, jadi untuk membuka casing dari M50 ini sebetulnya nyopotnya tuh dicokel ya, ditarik seperti ini ke sini, cuman memang butuh waktu dan butuh proses yang sangat panjang ya. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah dibuka. Nah, jadi ini sepanjang ini adalah warna hitam, ini adalah lem ya, lem sealant. Nah, sekelilingnya ya. Nah, ini di lem gitu. Nah, dan ini juga sama, ini soket ini di lem ya. Ketiga-tiganya berikut konektor dari baut-baut ini yang dilem di sini ya. Ini lemnya masih ada nempel ya, teman-teman. Nah, yang hitam-hitam ini ada lem nih. Kemudian di sini ada silikon juga sebagai waterproof ya, supaya tidak kemasukan air maksudnya ya. Nah, jadi lumayan untuk membongkar sebuah kontrol M50 ini sangat butuh ekstra ya. Nah, kemudian pada overcurrent ini terjadi kerusakan pada beberapa MOSFET ya. Bisa 1 pas atau 2 pas ya. Oke, kalau gitu kita buka dulu. Jadi memang sebetulnya ini udah saya buka ya, teman-teman. Dan ini saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa servis controller botol itu memang beragam ya penyakitnya gitu. Jadi tidak serta-merta hanya MOSFET saja yang diganti ya, tetapi yang menyebabkan MOSFET mati tersebut harus kita telusuri gitu ya. Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini heatsink yang sangat tebal ya, dan ini adalah boardnya atau PCB-nya.
Nah, kebetulan yang saya kerjakan ini ya adalah sederet MOSFET yang pasa kuning ya. Nah, pasa kuning. Nah, yang pasa kuning ini ya. Kan pasa biru, hijau dan kuning. Dan kebetulan MOSFET yang rusak ini adalah MOSFET yang pasa kuning ini gitu. Dan ini proses untuk melepasnya juga sangat sulit banget ya teman-teman. Kemarin ini saya pergunakan blower dari mereknya Chillkit gitu ya, dan menyeting dengan temperatur yang paling panas ya di 480 derajat. Ini si MOSFET ini tidak bisa terlepas ya gitu. Jadi akhirnya dibantu juga dengan solder ya, dan beberapa cara tentunya saya lakonin dan akhirnya bisa terbuka ya. Nah, dan ini teman-teman ya, MOSFET-nya udah diganti ya ke empat-empatnya karena ini jebol ya gitu. Jadi proses penggantiannya saya tidak sertakan. Yang penting MOSFET ini yang keempat ini sudah diganti ya. Dan ketika mengganti MOSFET ini gitu, ternyata ada faktor masalah lain yang menyebabkan si MOSFET ini jebol ya. Jadi pertama saya ganti ke 4 MOSFET ini ya. Setelah dikasih tegangan dan dites, si MOSFET ini kemudian jebol lagi gitu ya, ke empat-empatnya gitu. Kemudian saya periksa lagi satu persatu ya jalur-jalurnya gitu. Dan memang ada jalur yang sangat halus gitu, kelihatannya putus rambut gitu ya, putus halus gitu ya. Dan ternyata setelah diukur menggunakan tester benar sekali gitu ya, ada jalur yang memang putus ya. Dan saya coba, nah ini ada kabel kuning ya. Nah, kabel kuning ini untuk menjumper jalur yang putus tersebut, dan jalur yang putus ini berada di bawah elko sini gitu. Memang dari atas ini gak kelihatan gitu ya. Nah, karena penasaran akhirnya saya bongkar semua elko di sini dan ternyata ada jalur yang putus gitu ya. Nah, kemudian setelah dibikin jalur jumper dengan kabel ini ya teman-teman yang kuning ini, kemudian saya pasang lagi MOSFET 4 ya gitu. Nah, dengan harapan MOSFET yang ini berhasil gitu ya. Nah, kemudian kita tes ya menggunakan baterai dan BLDC. Ternyata dinamo tuh berputar hanya beberapa putaran saja gitu ya, dan langsung jebol lagi gitu ya. Jadi ini korban udah 8 MOSFET ya gitu, jebol lagi. Akhirnya masih penasaran gitu ya, saya periksa lagi satu persatu setiap komponen gitu ya. Dan di sini memang banyak komponen SMD ya. Saya babat gitu untuk transistornya gitu. Di sini ada beberapa transistor yang khusus untuk MOSFET bagian pasa kuning ya gitu. Nah, ternyata memang ada beberapa transistor yang agak curiga gitu, nilainya tuh berbeda dengan transistor yang sebelahnya gitu. Saya coba ganti gitu ya. Saya coba ganti transistornya gitu. Saya nyoba nyari dari komponen lain gitu ya, atau modul yang lain. Dan ini mungkin ada kelihatan di sini di bawah kabel kuning ini ya, ada transistor yang udah diganti nih, yang kecil gitu. Kemudian saya pasang lagi MOSFET ya, ke 4 MOSFET ini gitu. Nah, kemudian saya coba tes ya, dan kemudian pasang lagi ke BLDC, muter gitu ya si BLDC itu, tapi ternyata tidak normal gitu ya. Begitu digas naik dari bawah sampai mungkin ke 20%, 30%, nggak nyampe 50%, tiba-tiba mati lagi gitu ya. Dan diperiksa MOSFET-nya kembali jebol ya. Jadi ada 12 MOSFET ya yang rusak.
gitu. Kemudian saya periksa lagi salah satu persatu, ternyata ada salah satu resistor SMD yang sangat kecil ya di sini. Ternyata nilainya itu besar sekali gitu dari nilai yang seharusnya gitu. Nah, nilainya itu harusnya kalau saya ukur dengan resistor yang sebelahnya gitu, nilainya itu adalah 10 ohm ya. Ternyata di sini diukur lebih dari 10 ohm gitu. Nah, jadi saya curiga di resistor tersebut gitu ya. Nah, makanya ini saya coba ganti karena resistor SMD yang ukuran 10 ohm itu tidak ada, maka saya ganti dengan resistor biasa nih yang setengah watt ya. Nah, ini kan kelihatan nih resistor. Nah, saya ganti dengan resistor biasa gitu ya, yang setengah watt ini gitu. Nah, kemudian saya coba pasang lagi gitu ya si MOSFET ini gitu, tes gitu. Nah, alhamdulillah kemudian BLDC berjalan gitu ya, gitu beberapa putaran di speed 1. Begitu naik speed 2 gitu, ternyata mati lagi ya teman-teman. Jadi ada 3 kali mati ya. Pertama tadi masalah jalur yang putus, kemudian transistor ya, dan yang terakhir ini resistor ya. Jadi 3 kali 4 berjumlah 12 MOSFET ya. Nah, di situ saya udah mulai tadinya udah mulai apa namanya tuh sedikit putus asa gitu ya. Ini apa penyebabnya gitu. Nah, akhirnya sebetulnya ini kemarin udah sempet saya tunda gitu ya beberapa hari karena penasaran. Saya akhirnya dikerjakan lagi gitu ya. Dan terakhir saya periksa setiap jalur dan ternyata ketemu lagi bahwa di sini ada jalur gate dari MOSFET yang menuju negatif ya. MOSFET yang menuju negatif baterai itu gate-nya itu tidak nyambung ke driver gitu ya, driver dari si MOSFET tersebut. Nah, jadi memang ada jalur yang putus lagi gitu ya. Jadi ternyata jalur yang putus itu bukan hanya satu ya yang udah dijemper dengan kabel ini, tapi ada 2 gitu. Oh ya, nah ini buka ya, masih bisa disolder ya, tapi dikasih tambahan apa namanya itu, kawat kabel ya, kabel serabut nih. Nah, ini ya, jadi kelihatan ya teman-teman. Nah ini nih, jadi jalurnya ini putus ya teman-teman. Memang secara kasat mata ini tidak kelihatan gitu ya, gitu. Begitu menggunakan kacamata ya ini terlihat gitu ya, kelihatan kayak garis gitu ya. Ternyata diukur gitu sama tester ini tidak nyambung gitu ya. Akhirnya ini disolder, dijumper dengan satu helai kabel serabut ya. Dan disitu saya coba merasa optimis bahwa ini akan berjalan lagi gitu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin biar tidak penasaran, saya akan coba apa namanya itu, tes saja ya untuk controller ini ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan baterai ya. Baterainya ini menggunakan 48 volt ya. Oke. Nah, ini seperti biasa baterai yang saya gunakan adalah 48 volt. Kemudian saya akan coba siapkan untuk tegangannya ya. Tegangan yang saya gunakan di sini adalah 48 volt ya. Ini saya pergunakan MCB. Oke, kita coba saja ya teman-teman. Jadi proses penggantian MOSFET dan proses pelepasan casing tidak saya sertakan ya, karena memakan durasi yang begitu panjang ya. Jadi saya tidak sertakan gitu. Oke. Kita beralih posisi.
Ini baterai, ini BLDC. Oke. Oke, ini udah selesai ya. Tinggal kita coba karena ini programnya udah ada ya teman-teman. Nah, oke. Oke, teman-teman ya udah berhasil ya. Ini speed 1 ya. Saya akan coba cek untuk speed 2 dan 3 ya. Karena di sini adalah sistemnya sistem push button ya. Maka saya akan coba di shotkan ya. Oke. Oke, ini speed 2 ya kayaknya. Ini monitornya belum saya hubungkan ya teman-teman ke komputer ya, belum. Nah, mungkin ini speed 3 nih. Oke ya, ini speed 3 teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan coba cek di komputer ya untuk monitornya ya. Ini berapa RPM yang aktif ya. Bentar, saya akan buka dulu ya untuk di sini ya teman-teman. Oke, kita pilih COM 10, open, connect. Oke, kita lihat di sini settingan udah ada ya teman-teman. Jadi tidak. Oke, saya coba di sini ditambahin ya untuk speednya. Meskipun ini ditambahin sebetulnya tidak ngaruh ya karena baterainya ini masih menggunakan 48 volt ya, sementara BLDC-nya itu adalah 72 volt ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat display saja ya. Di sini posisi low ya, berapa untuk speednya, untuk RPM-nya ya. Oke, RPM pada low adalah 440 ya. Kita cek di speed 2 ya. Nah, ini speed 2. 630 ya. Kemudian untuk speed 3-nya.
Oke, ini speed 3 ya. Nah, ini speed 3 ya. Kita cek. Oke, dapat 800 ya teman-teman. Oke, 800 ya teman-teman. Ya, MOSFET berjalan dengan normal ya teman-teman. Ini heatsink sedikit anget ya, karena memang ini di speed 3 ya. Dan untuk baterai ini menggunakan 48 volt dan ampernya juga lumayan besar ya untuk 48 volt ini. Ya, sekitar 11 ampere ya teman-teman tuh. 12 ampere. Tapi kalau pakai 72 volt speed pasti akan bertambah ya teman-teman. Dan ini harus saya batasin di 35 ampere ya, karena untuk controller ini memang dipakai untuk T3 ya, UInplay. Jadi saya batasi di 35 ampere cukup ya. Oke teman-teman, jadi itu ya untuk settingan ini tidak ada yang berubah karena memang settingannya udah ada sebelumnya ya. Dan untungnya ini masih bisa koneksi ke komputer ya, jadi kita masih bisa men-setting ulang gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa kasus yang setelah rusak itu dia tidak bisa koneksi ke komputer ya, sehingga kita tidak bisa memperbaikinya. Tapi ini masih beruntung masih bisa koneksi ke komputer ya. Nah, oke ya teman-teman, tenaganya masih kuat ya. Sampai loncat ya. Ya mudah-mudahan controller ini setelah diservis awet ya. Oke teman-teman, jadi saya akan rakit kembali untuk controller ini ya. Kemudian kalau gitu saya lepas dulu untuk powernya ya. Oke, udah berhasil teman-teman ya. Tinggal kita pengecekan akhir ya teman-teman. Mudah-mudahan setelah dipasang tidak ada kendala lagi ya. Oke teman-teman, kita cek lagi ya. Kita lihat tegangan apakah sudah masuk atau belum.
Oke, tegangan udah masuk. Oke, ini hall sensor. Kemudian ini adalah kabel kontak ya. Oke teman-teman ya, udah berhasil ya teman-teman. Kita pilih speed 2 ya. Oke, speed 3. Oke, ini karena nggak pakai alas ya teman-teman, sehingga bunyi ya. Cek. Oke teman-teman, jadi untuk proses servis botol ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini hasil akhir ya, sudah kembali normal ya. Jadi MOSFET yang habis ya untuk mengganti kontrol ini adalah berjumlah 12 ya. Bahkan ada satu tambahan karena memang proses pemasangan kakinya patah, dan itu saya ganti juga ya, karena gak mungkin kaki patah disambung-sambung lah, itu jadi kurang bagus ya kelihatannya. Jadi akhirnya diganti. Jadi total ada 13 MOSFET ya yang dihabiskan untuk mengganti controller ini ya. Tapi akhirnya controller ini berjalan dengan normal ya. Oke teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini tentang servis botol M50 ya. Sudah berhasil, dan mudah-mudahan pemilik dari controller ini bisa digunakan kembali pada Molis Winfly T3 nya ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Peace.